Pemirsa, polemik ijazah Gibran terus bergulir. Terbaru, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta, Wuryanti, tegaskan Wapres Gibran lulusan SMP 1 Surakarta lengkap dengan ijazah. Ijazah sekolah menengah pertama milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dipertanyakan. Ijazah milik Gibran dipertanyakan Dr. Tifa melalui unggahan di akun X. Dirinya mempertanyakan apakah SMP Negeri 1 Surakarta mengeluarkan ijazah milik Gibran. Apabila tidak mengeluarkan, ia menyebut bahwa Gibran hanya lulusan sekolah dasar. Namun pernyataan Dr. Tifa ditampik oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Surakarta, Wuryanti. Dirinya memastikan bahwa Gibran lulus dari SMPN 1 Surakarta. Wuryanti juga memastikan Gibran mempunyai ijazah dari SMP Negeri 1. Namun sayang, Wuryanti tidak bisa menyebutkan kapan tahun kelulusan Gibran. Mas Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta dan lulus. Lulus tadi itu tidak benar. Itu tidak benar. Lulus. Mas Gibran lulus dari SMP 1. Dan ada ijazahnya ya, Bu? Ada. Polemik ijazah sekolah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Tidak hanya ijazah sekolah menengah atas yang disetarakan yang dipertanyakan, namun kini ijazah sekolah menengah pertama yang juga dipermasalahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menduga ada backup di balik gugatan ijazah Wakil Presiden yang juga anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Gibran dianggap tidak sah dan digugat 125 triliun rupiah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut berkomentar terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dimasalahkan. Namun demikian, Jokowi menghormati proses hukum yang berlangsung. Jokowi berpandangan ijazah ini dipermasalahkan sejak lama dan menduga ada yang backup. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari dua hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat karena dianggap tidak sah digunakan untuk mencalonkan diri sebagai Cawapres 2024 lalu. Penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai 125 triliun rupiah. Proses hukumnya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, seorang juru parkir meminta uang parkir sebesar Rp100.000 kepada rombongan wisatawan karena parkir di bahu Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Rombongan bus wisatawan bahkan terlibat cekcok dengan petugas parkir yang menolak dimintai uang parkir. Yang bikin harga 100.000 siapa? Oh, ada yang bikin 100.000? Ya. Yang bikin harga 100.000 siapa? Sama bis ini juga 100.000, Ibu. Iya, saya mau tanya, yang bikin harga 100.000 siapa? Iya, yang bikin harga 100.000. Sejumlah penumpang bus terlibat cekcok dengan juru parkir saat dipaksa membayar parkir sebesar Rp100.000 di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. 2 minggu lalu. Minggu 2 lalu itu beda lagi, Bu, sekarang. Oh, beda lagi. Terus 2 minggu lagi nanti berbeda lagi Bogor ya, Surkan ya? Mereka protes lantaran tarif parkir sengaja diketok dengan dalih larangan kendaraan besar. Akibat peristiwa itu, pelaku pungli ditangkap unit reskrim Polsek Bogor Tengah usai videonya viral. Pelaku diketahui merupakan juru parkir resmi binaan Dinas Perhubungan Kota Bogor yang mengaku hendak menertibkan larangan kendaraan besar masuk ke area tersebut. Pas kebetulan parkir di depan kafe Panalama Cafe. Kemudian ditegur, kemudian petugas parkir memerintahkan agar menggeser lah ya. Kemudian dari sopir menyampaikan, udah nanti minta uang parkir sama yang dituakan rombongan itu. Kemudian mungkin karena istilahnya sudah mendapat instruksi dari supir, mintalah mereka ke ketua rombongan. Namun demikian mungkin terjadi istilahnya salah paham.
Pelaku masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku untuk penerapan pasal pidana dugaan pungli. Sementara petugas juga menghimbau para wisatawan untuk tertib aturan seperti larangan kendaraan besar dan bus melintasi di kawasan tersebut. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Pada saat ini di aktivitas siang hari, kawasan Pancoran ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kami akan dibantu juru kamera Agus Salim untuk menunjukkan kepada Anda secara real time kondisi arus lalu lintas terkini. Baru saja kendaraan dari arah Cawang lepas dari antrian trafik light untuk mengarah ke arah Kuningan dan berbelok arah ke arah Saharjo. Tentunya sampai saat ini arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang normal, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan normal. Arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Saharjo dan juga yang akan berbelok arah mengarah Kuningan juga saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian trafik light, di mana antrian trafik light ini juga tidak menimbulkan kepadatan yang signifikan hingga siang ini. Tentunya kami harapkan Anda meskipun lalu lintas lancar di kawasan ini untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, kemudian patuhilah rambu serta marka jalan yang ada. Dan seperti yang Anda saksikan juga di layar kaca Anda, mengingat arus lalu lintas pada siang hari ini lancar, banyak sekali pengendara roda 2 yang melewati garis zebra cross, di mana garis stop untuk parkir. Hal ini perlu kami tegaskan kembali, Anda dapat mengikuti marka jalan yang ada sehingga lalu lintas berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kendaraan dari Saharjo saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga menginformasikan kepada para pengguna jalan yang akan beraktivitas melalui Twitter Polda Metro Jaya. Kami sampaikan bahwa ada penutupan sementara beberapa jalur gerbang tol dalam kota dalam rangka perbaikan oleh pihak Jasa Marga. Yaitu yang pertama gerbang tol Kuningan 1 buka 2 lajur, kemudian Senayan buka 2 lajur, kemudian Selipi buka 3 lajur, Selipi 2 buka 2 lajur, Pejopongan belum dibuka, dan Semanggi 1 buka 1 lajur, dan yang terakhir Semanggi 2 buka 2 lajur. Tentunya Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan terkait dengan penutupan beberapa gerbang tol. Hal ini demi terciptanya kelancaran selama perbaikan jalan di gerbang tol dan juga pelaksanaan kegiatan pada kawasan gerbang tol ini berjalan dengan lancar, kemudian lalu lintas juga dapat berjalan dengan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian dengan hal ini juga kami harapkan Anda juga dapat menggunakan jalur arteri sehingga mengurangi juga kepadatan kendaraan pada kawasan gerbang-gerbang tol yang masih ditutup sementara beberapa lajur. Kemudian bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelayakan kendaraan dan juga pastinya Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini untuk menciptakan keamanan, keselamatan, serta ketertiban di jalan raya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata Arman, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.